Assalamualaikum warahmatollahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasanul Ilham. Di sini kita akan membahas topik menarik seputar desain, yaitu desain token yang ada di Figma dan bagaimana kita bisa menggunakan local variables di Figma. Jadi sebenarnya apa sih desain token itu dan mengapa penting untuk kita memahaminya? Mari kita simak bersama. Jadi, apa itu desain token? Di sini saya mengutip dari Gina Ain, seorang design manager desain sistem Asana, yaitu the single source of the truth to name and store a design decision distributed across design tool and coding language. Kalau kita artikan dan kita tafsirkan, jadi desain token secara output adalah file dengan format JSON yang di dalam format tersebut berisi style guide atau tokens value, di mana tokens value adalah spacing, color, typography, radius, shadows, border, dan masih banyak lagi sebagai single source of truth yang dibagikan kepada para developer team. Untuk fungsi dari desain token sendiri yaitu menghilangkan isu inkonsistensi dan ketidaksamaan antara desain dan code. Isu-isu tersebut seperti ada warna yang tidak match, fontnya terlalu kecil ataupun terlalu besar, ukuran komponennya tidak sesuai dengan desain yang diinginkan, spacingnya tidak konsisten antara komponen satu dan komponen lainnya, dan begitu seterusnya. Desain token ini juga memiliki banyak sekali kelebihan. Yang pertama, dapat digunakan di berbagai bahasa kode, misalkan CSS, React, Android, iOS, Golang, dan masih banyak lagi, sehingga menciptakan keseragaman visual di seluruh platform pengembangan. Yang kedua, fleksibel dalam menentukan value tokens. Desain tokens memberikan fleksibilitas dalam menentukan nilai-nilai mereka seperti warna, ukuran, space, dan lain-lain. Yang ketiga, mudah untuk mengedit tanpa perlu mengubah satu-satu value yang ada di dalam Figma. Misalnya, kamu ingin mengubah suatu font type, maka kamu cukup mengedit sekali saja di dalam tokens, maka semuanya akan berubah. Atau kamu ingin merubah sebuah warna, cukup edit di dalam tokens, maka semuanya akan berubah. Yang keempat, bisa membuat tema desain, misal ke dalam dark theme dengan satu kali klik. Jadi, kamu tidak perlu mengubah satu persatu warnanya, hanya dalam sekali klik kamu bisa mengubah dari light theme menjadi dark theme. Yang kelima, sangat cocok digunakan dalam membuat desain sistem. Karena dengan desain token ini, kita dapat memastikan konsistensi dan koherensi visual di seluruh proyek yang kita buat dan juga kita bisa meningkatkan efisiensi dalam proses pengembangan. Yang keenam, dapat digunakan di berbagai macam proyek. Karena desain token ini dapat dengan mudah diadopsi dan diterapkan dalam berbagai jenis proyek, baik itu web, mobile, dan juga pengembangan software lainnya. Dan yang terakhir yaitu bisa langsung dipublish ke dalam repositori seperti GitHub, GitLab, JSONBean, dan lain-lain. Dengan ini dapat memudahkan kolaborasi tim dan pemeliharaan konsistensi visual di dalam siklus pengembangan. Oke, kita akan masuk ke bagian implementasi. Di sini kita akan belajar bagaimana sih caranya mengimplementasikan desain token yang ada di Figma. Mari kita simak. Oke, di sini kita sudah mempunyai base color dan juga color yang kita inginkan, color palette yang kita inginkan. Lalu kita pergi ke local variables yang ada di kanan ini. Kita klik, kita ubah dulu nama collectionnya menjadi global variables atau variables secara global ya. Kita klik dulu, create color. Nah, untuk kita akan membuat variabel dari base color dulu. Kita berarti hitam. Kita bisa eyedropper. Yang kedua eyedropper ya putih. Oke, ini hitam, ini putih. Kita select saja keduanya pakai ctrl tekan atau pakai shift. Kita klik kanan lalu new group with selection. Ini akan membuat grup baru. Kita bisa menamakan base color. Untuk base color kita. Terus kita buat lagi create variable. Untuk yang warna yang pertama kita bisa pakai eyedropper. Untuk contohnya bolehlah kita namanya biru 1 misalnya. Biru 1 kita create variable lagi. Biru 2.
Ini untuk contoh penamaannya saja ya. Ini biru 3. Ini biru 4. Dan sampai warna terakhir yang kita inginkan, biru 5. Oke, seperti tadi kita bisa select pakai Ctrl atau kita bisa klik saja, langsung klik shift, akan terselect semuanya. Kita klik kanan, new group, kita akan rubah menjadi biru. Ya, ini Mau biru, jadi kita sudah punya base color dan juga kita sudah punya biru 5 warna. Color palette biru dan juga color palette base color. Oke, kita akan buat collection baru lagi, create collection. Kita akan membuat design tokennya ya. Design token. Oke, seperti biasa seperti tadi kita create variable color. Oke, ini sudah ada. Kita akan buat untuk warna surface-nya ya, surface-nya atau background-nya. Oke, untuk background-nya tadi kita bisa pilih, kita gak usah mengubah warna ini, tapi kita bisa pergi ke libraries, kita scroll ke bawah, nah, base color hitam. Ya, akan otomatis memilih sesuai dari global variables yang kita buat tadi. Untuk yang kedua yaitu mungkin kita akan buat untuk text buttonnya ya. Untuk buttonnya, button button colornya ya. Tadi mungkin kita bisa pakai biru 4 ya, kayak kita biru 4. Dan untuk yang terakhir itu text color. Text colornya kita mungkin bisa menggunakan warna hitam. Libraries base color. Oke. Seperti tadi kita buat dulu grup untuk ini, untuk light ya, dark atau mungkin kita primary color atau mungkin dark mode-nya ya, karena background-nya warna hitam bisa. Lalu kita bisa buat lagi ini untuk light color-nya ya, background saja. Bisa rubah ke libraries pakai putih. Button colornya kita bisa pakai yang 4 sama saja. Dan terakhir yaitu text colornya ya. Karena ini light mode ya udah kita pakai putih saja. Oh ya, pakai library yang tadi ya, base color putih. Oke, kita bisa buat lagi grupnya ini secondary color, light mode-nya ya. Kita exit, kita mulai pengimplementasiannya. Oke, untuk layout yang pertama kita akan buat ini sebagai light mode-nya ya. Kita bisa pergi ke select. Kalian tidak usah mengatur dari sini, kan cukup ke libraries, kita ke bawah design token. Nah, ini yang sudah kita buat tadi ya, design token. Untuk secondary color kita backgroundnya bisa memakai putih. Boom, ini langsung muncul ya, secondary color or background. Oke, untuk button colornya kita rubah juga, button color. Nah, button color warna biru. Oke. Dan juga untuk text colornya kita bisa pilih juga warna, oh ini harusnya tadi ini ya. Oke, putih. Sudah jadi. Ini untuk light theme-nya ya. Dan kita akan coba lagi untuk warna yang kedua. Kita bisa pilih ke libraries. Oke, kita pilih yang primary color ini ya, hitam. Oke, button colornya kita rubah, library seperti biasa. Button colornya pakai yang ini. Dan untuk text colornya ini. Oke, sudah jadi. Jadi kita bisa membuat dua, ada primary color dan ada secondary color tanpa kita harus mengatur di fill ini. Jadi semuanya tertata dengan rapi dan juga akan meminimalisir ketidaksinkronan warna atau warna yang tidak cocok ataupun warna yang tidak konsisten. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam perkataan maupun perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.